Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya, dan dalam keadaan yang sehat pula. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kali ini akan dibahas oleh Ibu Nabila. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita akan belajar matematika yaitu tentang penyajian data. Kita lanjutkan untuk membahas diagram batang dan diagram garis. Nah, di sini ada pemetaan kompetensi dasarnya. Bisa kalian baca ya. Selanjutnya ada tujuan pembelajarannya pula. Nanti kalian baca juga ya. Kita lanjutkan ya. Kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu yaitu mengenai diagram batang. Diagram batang adalah salah satu penyajian data dalam bentuk batang atau persegi panjang. Panjang pendeknya batang dalam diagram batang ditentukan oleh jumlah nilai dari data yang ada. Nah, kita lihat ya contoh diagram batang itu yang seperti apa. Nih, ini. Sebelumnya di sini ada sebuah teks. Dalam teks tersebut kita bacakan ya. Dayu mencatat profesi semua orang tua di kelas 5 SD Nusantara 01 dan setelah dicatat, Dayu memperoleh data profesi orang tua siswa kelas 5 SD 01 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pegawai negeri sipil atau PNS ada sebanyak 8 orang. Kemudian TNI ada sebanyak 5 orang. Petani sebanyak 12 orang. Guru sebanyak 3 orang, dan wira swasta sebanyak 2 orang. Nah, dari teks tersebut, teks yang telah Ibu bacakan tadi, kita akan membuat diagram batangnya. Kita perhatikan ya. Nah, di sini diagram batang yang ada pada teks tersebut. Kita baca diagram ini. Jadi, di garis yang vertikal, di situ ada profesi orang tua. Yaitu kita tulis ya ada PNS, TNI, petani, guru, dan wira swasta. Dan di garis yang horizontalnya ada banyak orang tua siswa, ada 1 hingga 12. Dan ini ialah diagram batangnya. Cara membaca diagram batang yaitu kita lihat profesi orang tua yang PNS ialah sebanyak 8 orang. Kemudian, profesi orang tua yang TNI ialah sebanyak 5 orang. Selanjutnya, profesi orang tua petani yaitu 12 orang. Kemudian, profesi orang tua yang guru ada 3 orang. Dan yang terakhir, profesi orang tuanya yang wira swasta ialah ada 2 orang. Nah, seperti itu membacanya. Kita juga bisa membacanya dari yang garis horizontal dulu. Misalnya ada 8 orang, ada sebanyak 8 orang tua siswa yang berprofesi sebagai PNS. Selanjutnya ada 5 orang tua siswa yang berprofesi sebagai TNI. Kemudian ada 12 orang tua siswa yang berprofesi sebagai petani. Kemudian ada 3 orang tua siswa yang berprofesi sebagai guru. Dan yang terakhir ada 2 orang tua siswa yang berprofesi sebagai wira swasta. Nah, seperti itu cara membaca diagram batang tersebut. Kita lanjutkan ya. Di sini ada diagram batang yang lain. Sudah bisakah kalian membacanya seperti tadi? Nih, di sini diketahui ada nilai siswanya. Ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian banyak siswanya. Ada 1 sampai 10. Dari diagram yang ada ini dapat kita hasilkan sebuah informasi yaitu, nah ini kita baca sama-sama. Berdasarkan diagram tersebut dapat diperoleh hasil sebagai berikut. Siswa yang mendapatkan nilai 4 ada 2 anak. Siswa yang mendapatkan nilai 5 ada 6 anak. Siswa yang mendapatkan nilai 6 ada 9 anak. Siswa yang mendapatkan nilai 7 ada 8 anak.
Siswa yang mendapatkan nilai 8 ada 5 anak. Dan pada siswa yang mendapatkan nilai 9 ada 4 anak. Kemudian siswa yang mendapatkan nilai 10 ada 2 orang anak. Nah, dari data ini kita bisa lihat nih, anak yang nilainya 9 orang. Anak yang nilainya 9 ada 6 orang maksudnya ya. Jadi kita bisa membaca di sini. Misalnya tuh nilainya paling kecil itu 4, ada berapa jumlah anak yang nilainya paling kecil? Kita bisa lihat di sini 4. Jadi jumlah anaknya ada 2. Seperti itu cara membacanya. Kita lanjutkan. Nah, ada contoh diagram batang dari data berbentuk tabel. Kalau sebelumnya berbentuk teks, di sini berbentuk tabel. Diketahui ada kota A, B, C, D dan suhu minimum dan maksimum. Karena kita membutuhkan dua suhu, di sini kita buat 2 batang ya, 2 batang. Batang yang berwarna biru menunjukkan suhu maksimum dan batang yang berwarna hijau menunjukkan suhu minimum. Kita lihat di garis vertikalnya menunjukkan kota. Jadi kota A memiliki suhu minimumnya 15 Celcius dan suhu maksimumnya 30 Celcius. Begitupun kota B. Suhu maksimumnya ialah 20 Celcius dan suhu minimumnya ada 35 Celcius. Selanjutnya di kota C, suhu maksimumnya ada 15 Celcius dan suhu minimumnya ada 30 Celcius. Selanjutnya di kelas D, suhu minimumnya ada 20 Celcius dan suhu maksimumnya ada berapa di sini? 35 Celcius. Seperti itu ya. Kalian bisa membaca tabel untuk dijadikan sebuah diagram batang sekarang. Ibu berikan contoh yang seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, kita lanjut ke yang kedua mengenai diagram garis. Definisi diagram garis yaitu cara penyajian data menggunakan garis penghubung dari titik-titik yang memiliki nilai tertentu. Diagram garis menunjukkan adanya kaitan antar data. Nah, kita lihat contohnya. Di sini sebelum kita lihat contoh lengkapnya, ada langkah-langkah membuat diagram garis. Yang pertama, membuat garis horizontal dan vertikal. Horizontal ke bawah dan vertikal ke atas ya. Di sini ada tuh sumbu horizontal, sumbu vertikal. Selanjutnya, membuat titik-titik pasangan antar umur dan berat badan. Di sini contohnya ya, ada umur dan berat badan. Ada di sini contohnya 7,25 maksudnya itu 7 menunjukkan umur dan 25 menunjukkan berat badan. Dan yang terakhir, hubungkan titik-titik dengan garis. Nah, kita bisa menghubungkan titik-titik tersebut jika datanya sudah komplit. Misalnya nih, di umur 8 tahun, berat anaknya berapa? Umur 9 tahun, berat anaknya berapa? Nanti kita bisa menghubungkan titik-titiknya ke atas, ke bawah ya. Kita hubungkan titik-titiknya. Seperti contoh di sini nih. Nah, titik-titiknya terhubung ya menjadi sebuah garis. Di sini ada sebuah data yang berbentuk tabel. Dari data tersebut dapat dibuat diagram garis. Diketahui umurnya ada 7 sampai 11, berat badannya ada 25 hingga 35, kemudian dibuat garisnya. Umur menempati garis horizontal dan berat badan menempati garis vertikal. Kemudian kita isi nih 7, 25, kita pasangkan ya titik-titiknya. 8, kita lihat 8 ke 28, kita pasangkan. Terus 9 ke 32, pasangkan, beri titik. 10 ke 33, diberi titik. Kemudian 11 ke 35, diberi titik. Dan hingga akhirnya ditarik garis. Nah, ini yang disebut diagram garis. Contoh selanjutnya nih.
ada tinggi. Jika tadi membahas berat badan, sekarang ada tinggi badan. Umurnya kita taruh di garis horizontal, kemudian tingginya di garis vertikal. Nah, sudah diketahui 7, 125 kita beri titik. 7, 125. Nah, di sini sepertinya salah tabelnya ya. 8, 135. 9, 140. 10, 145 diberi titik hingga akhirnya nanti ditarik garis. Nah, harusnya 125 tuh di sini ya. Ini salah tabelnya. Nanti ditarik garis. Set. Nah, di situ menunjukkan diagram garis. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada contoh soal dan pembahasannya. Kita bacakan ya contoh soalnya. Yang pertama, Lani mencatat siswa pengunjung perpustakaan selama 1 bulan. Lani mencatat dari buku tamu perpustakaan. Dalam 1 bulan, Lani membagi data menjadi 4 bagian, yaitu minggu 1, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Ternyata diperoleh data sebagai berikut. Minggu ke-1 pengunjungnya 60 siswa. Minggu kedua pengunjungnya 70 siswa. Minggu ketiga pengunjungnya 85 siswa. Minggu keempat pengunjungnya 90 siswa. Selanjutnya di situ ada pertanyaan. Pertanyaannya, sajikan data pengunjung perpustakaan di atas diagram batang. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan pengunjung perpustakaan paling banyak? Dan pertanyaan yang terakhir, kapan pengunjung perpustakaan paling sedikit? Kita bahas ya pembahasannya nih di sini. Kita buat dulu diagram batangnya. Nah, Ibu telah membuatnya. Bisa kalian ikuti juga ya sambil belajar di rumah, ikut membuat diagram batang. Untuk garis horizontalnya menunjukkan kunjungan selama sebulan, yaitu ada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Garis vertikalnya menunjukkan pengunjung dalam orang ya. Ada 20 orang hingga 100 orang. Kita lihat dari data tadi bahwa minggu pertama yaitu ada 60 pengunjung. Minggu kedua ada 70 pengunjung. Minggu ketiga ada 85 pengunjung. Kemudian di minggu ke-9 ada 90 pengunjung. Kita berhasil membuat diagram batangnya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua tadi itu, kapan pengunjung perpustakaan paling banyak? Kita lihat yang paling tinggi batangnya ada di minggu keberapa? Iya, kita lihat ya. Nih, di sini paling tinggi ada di minggu keempat. Dan kita lanjutkan ke pertanyaan yang terakhir, kapan pengunjung perpustakaan paling sedikit? Kita lihat dari batang yang paling kecil. Nah, ada di minggu ke-1. Seperti itu ya. Kalian bisa? Semoga kalian juga bisa mencobanya di rumah ya. Kita lanjutkan ke contoh soal dan pembahasan yang lainnya. Di sini ada tabel yang disajikan. Diketahui berat badan seorang bayi dari umur 1 hingga 5 tahun adalah sebagai berikut. Nih, ada umurnya ya. Di sampingnya juga ada berat badannya dalam tabel di sini. Jadi kita langsung saja ke pembahasan. Di pertanyaan yang pertama, sajikan data dalam diagram garis. Kemudian pertanyaan kedua, kapan badan bayi tersebut mengalami kenaikan tertinggi? Dan di pertanyaan terakhir, berapa berat badan bayi tersebut saat lahir? Kita langsung ke pembahasannya. Di sini kita buat diagram garisnya ya. Kita buat garis vertikal dan garis horizontal. Garis horizontalnya menunjukkan umur dan garis vertikalnya menunjukkan berat badan. Nah, kita lihat ya di sini. Kita tulis tadi umur 0, baru lahirnya ya, baru lahir. Anak tersebut berat badannya itu 3 kg. Kemudian umur 1 tahun, anak tersebut berat badannya 7,5 kg. Kemudian ketika dua anak tersebut berumur 2 tahun, berat badannya 8,5 kg. Ketika umurnya 3 tahun, kiloannya 9,5 kg di sini ya. Dan kemudian anak itu berumur 4 tahun, kiloannya 10,5. Dan yang terakhir, ketika anak tersebut berumur 5 tahun, kiloannya, berat badannya ada di 12,5 kg. Nah, jadi kita telah berhasil membuat diagram garisnya. Kita tarik garis nih dari titik-titik tersebut.
Selanjutnya, di pertanyaan selanjutnya itu ada pertanyaan kapan berat badan bayi tersebut mengalami kenaikan tertinggi. Kita lihat di sini ya. Tuh, lihat. Dari garis di sini kita bisa lihat ada tingkatan yang tinggi. Dari sini, jarak dari sini ke titik yang sini, ke titik yang sini, ke titik yang sini, dan titik selanjutnya. Terlihat ya perbedaannya. Yang paling tinggi yaitu ada di umur 0 hingga 1 tahun. Jadi, bayi mengalami kenaikan tertinggi ialah saat umur 0 hingga 1 tahun. Ya, seperti itu. Kemudian, berat badan bayi tersebut saat lahir. Saat lahir itu berarti umurnya 0 ya. Kita lihat berapa kiloannya di 3 kilogram. Di situ seperti itu. Nah, anak-anak, sekian pembahasan mengenai pembelajaran matematika penyajian data tentang diagram batang dan diagram garis. Semoga kalian bisa menyimak video ini dengan baik ya. Coba-coba juga mengerjakan soal-soal lain berkaitan dengan diagram batang dan diagram garis di rumah ya. Jangan malas untuk terus belajar dan mencoba. Baik, kita tutup saja ya. Terima kasih telah menyimak video hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.